trending terus di Netflix selama berminggu-minggu. Berbeda sekali dengan Gali hari ini, ya kan? Dengan gaya lagunya yang cewek rumpi tadi. Cewek rumpinya ada di dua di belakang. Ada Awang, pro Awang. Ada Gali, pro Gali. Ini gak punya sikap banget sih cewek rumpi. Sebelnya masuk doang Pak mereka Pak. Diajak ditraktir makan, ya kan? Dan ya banyak hal yang akan membuat kita beli sendiri, kayak udah lengket kayak lem iPhone, sewot, ya berarti ya berdebah, ya kan? Jadi hal-hal yang menurut saya ini film yang sangat menghibur dan berbicara tentang sejarah juga, karena bagi pencinta film ya nggak nonton Puspa Indah rasanya nggak paham gimana sebuah proses metamorfosis sebuah karya film dari waktu ke waktu. Siap, Pak, 43 tahun kan waktu yang cukup lama, dan tadi Bapak sempat cerita kalau di sebelumnya kan perbedaan pemilihan pemenang di Puspa Indah Taman Hati yang saat ini kan akhirnya milih Marlina. Itu gimana Pak? Pertimbangan-pertimbangan apa aja yang akhirnya menjadi keputusannya seberapa sulit akhirnya Gali memilihnya Marlina? Ngobrol dengan Pak Moti dan juga Mas Alim Sudionya, Pak Parwe, silakan. Pada waktu saya dulu membaca novelnya, waktu itu masih zaman baru kuliah lah, ya kan, SMA baru selesai, dan itu yang menjadi kegelisahan saya pada waktu itu, kenapa kok jadiannya begini gitu. Sehingga pada waktu saya ingin mengadaptasi kembali novel itu yang saya bicara dengan Kang Edi, yang mohon maaf hari ini nggak bisa hadir, beliau di Bandung tapi ada perwakilannya ada di sini, selamat datang. Nah pada waktu itu juga yang saya ingin sampaikan, ya kan. Dan juga ada beberapa hal yang membuat kita ini bimbang sebetulnya. Marlina pemerannya kan sama dengan Ratna, bagaimana ini membuatnya berbeda, dan itu memang butuh PR yang cukup banyak. Ya kalau kalian perhatikan Ratna pakai andeng-andeng ya, Iya, tai lalat ya istilahnya. Tapi Marlina bersih ya, lebih optimistik, lebih ya, jadi banyak hal yang kita lakukan sehingga ya zaman dulu ya telok-telok sama gitu, sekarang kita melihat ada perbedaannya. Jadi ya memang ini film yang bonusnya bagi penonton luar biasa, nggak cukup 1 Prilly, ada 2 Prilly. tepuk tangan dong. Ada 3 lagu loh yang dinyanyiin oleh Prilly yang luar biasa, dan ya menurut saya tolong kabarkan, tapi tolong jangan kabarkan tentang siapa yang dipilih oleh Gali. Betul, jangan spoiler ya Pak. Siap, tepuk tangan untuk Pak Parwe sekali lagi. Terima kasih Pak Parwe. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media pastinya. Kita ke Pak Monty Tiwa sebagai sutradara. Pak Monty, boleh dong cerita dikit juga ke teman-teman media di sini. Treatment di Puspa Indah Taman Hati ini kan begitu fun. Tadi juga ya senang sedihnya kita ikut tetap bernyanyi apa yang menjadi original soundtrack kayak gitu di dalamnya. Jadi rasa konsernya juga berasa pada saat tonton. Ini gimana Pak Monty? Silakan treatment yang diberikan untuk di Puspa Indah Taman Hati. Treatment musik atau apa? Musik dan pemain, ensemble cast dan sebetulnya dari kalau boleh milih ya sebagai director, kalau bisa film seperti ini yang saya bikin setiap syuting, karena 2 elemen yang paling bikin saya pertama kali jatuh cinta sama film ada kan, drama dan musik. Tapi sayangnya tidak semua film punya konsep seperti ini kan, di mana drama dan musik sama-sama berperan cukup besar untuk membawa cerita. Nah, kayak banyak film rata-rata ya kalau musiknya dihilangkan, lagunya dihilangkan, ya filmnya baik-baik aja gitu. Tapi kalau ini kan enggak, kalau lagu Cewek Rumpi ditarik kan udah nggak selesai kan. Iya betul. Tapi yang paling bikin saya seneng bikin ini adalah tantangannya sih. Ini 2 tantangan terberat sampai saat ini ya saya berkarir di film. Ada 2. Pertama, bikin Prilly jadi 2. Ya.
orang tuanya aja was-was. Apalagi saya. Pak Monty yakin mau dibikin 2 anak ini? Satu aja udah bikin pusing. Satu aja kita udah pusing. Ya, tapi itu ya maksudnya sekali lagi itu sebuah testimoni range actingnya Prilly. Saya sih dari awal ya yakin bisa, cuma lebih ke kekhawatiran teknis aja sebetulnya, tapi emang didukung sama kru, visual kita juga yang sangat mumpuni, akhirnya berhasil. Tantangan kedua paling berat adalah bikin Yesaya joget ala Chrisye. Itu sempat kita ada di daerah studio itu ya, studio musik di daerah Lebak Bulus. Kita rencana syuting jam 8 pagi. Akhirnya kita baru syuting jam 11-an gitu. Jadi ada sekitar 2,5 jam, 3 jam itu secara khusus kita pakai untuk ngelatih Yesaya joget dance ala Chrisye. Dan terbukti keren banget ya tadi ya. Makanya teman-teman media mau lihat lagi ya saya joget. Itu pun sempat membuat perpecahan di kru saya, di directing saya. Iya, karena sejam pertama ternyata dia masih kayaknya kurang luas gitu ya. Saya maksain banget gaya Chrisye ya. Gitu. Karena dari jenis lagunya kan tipikal lagu-lagu Chrisye saat itu kan. Ya. Jadi di otak saya ya ini harus gayanya Chrisye nih. Saya nggak bisa ngebayangin gaya yang lain. Ya sejam pertama ya saya kelihatan banget sih sangat struggle ya. Cuman akhirnya perpecahan di kru saya, sempat saya dibisikin, Pak Mon nih bisa nggak kelar-kelar nih. Kita kayaknya terlalu jauh berharap Yesaya ke arah Chrisye. Mau kita lebih realistis nggak? Maksudnya apa nih realistis? Jangan Chrisye terlalu jauh buat dia. Gimana kalau Julius Sitanggang? Karena sama-sama Batak. Marganya sama lagi kan. Ya, tapi ya enggak ya, maksudnya lepas dari keistimewaan Julius Sitanggang sebagai salah satu ikon tahun 80 saat itu, tetap buat saya lagunya harus gayanya Chrisye. Akhirnya tambah 2 jam lagi untuk latihan, dan saya masih ada videonya kalau nanti mau proses latihannya ya saya. Tapi itu ya 3 jam yang justru buat saya jadi semakin ngeliat lagi betapa potensialnya anak-anak muda sekarang yang saya lihat di Yesaya ya. Kemauan belajarnya, uletnya, gigihnya, sesuatu yang dia nggak tahu tapi dia mau sampai tahu, itu cukup membuat hati saya optimis untuk menjalani sisa syuting. Thank you, yes. Yes, itu dia luar biasa. Tepuk tangan dong. Prilly gimana bro? Saya Kalau Prilly gimana kalau Papa sama Monty? untuk Prilly saya japri aja deh Pak. Notesnya udah disiapin ya, Pak Monty ya. Baik. Tapi ya itu ya, maksudnya apalagi yang bisa saya ngomong tentang Prilly ya di titik ini setelah berapa kali film sama Prilly. Di setiap saya kasih tantangan baru, dia selalu berhasil melewati tantangan itu gitu. Sehingga akhirnya memberikan tantangan ke Prilly udah bukan tantangan lagi buat saya. Karena emang kayaknya jadi nggak exciting buat saya, karena setiap tantangan yang baru saya pikir dia nggak bisa, dia bisa. Lama-lama kan jadi males juga kan. Setiap tantangan yang Pak Monty berikan ke Prilly selalu di-deliver dengan sangat baik oleh Prilly ya. Iya, sampai saya udah di titik sekarang, ya udah terserah lu deh Pril. Ya. Sebenarnya saya takut Pak sama Bapak. Itu di belakang harus bisa. Aku dimarahin. Tapi luar biasa untuk kerjasama dan kerja usaha. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk para pemain dan juga seluruh tim produksi. Iya, dan ini loh satu lagi ya, tadinya yang saya pikir wah ini akan susah nih ketika harus film yang dengan bobot musik seberat ini gitu. Sementara ya pasti kalau udah kayak begini kan semua vibe dari semua pemain kan
gayanya, gesturnya, body, badannya, geraknya itu kan, ini kan sebuah film yang spesifik, stylenya tuh spesifik, gayanya, vibe jalannya, gerak tubuh, tutur kata, spesifik gitu. Ya, kalian yang udah nonton pasti tahu maksud saya ya. Jadi artinya ini harus didukung sama assemble cast yang juga bisa mendeliver itu. Dari tadi kita cuma ngomong masalah Prilly dan Yesaya ya, tapi kalau kalian yang sudah nonton pasti setuju kan. The whole cast ya semuanya bisa, dari cara jalannya, cara geraknya, cara